Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Di dalam minggu-minggu Advent yang tentunya memberikan sukacita bagi kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami siap mendengarkan dan akan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita, menguatkan kita, meneguhkan iman percaya kita, tertulis dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu adalah ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan manusia ada dua kenangan yang tidak terlupakan dan yang terus hadir di dalam kehidupan. Yang pertama tentu kenangan yang manis, dan yang kedua tentu kenangan yang pahit. Kedua kenangan ini sering sekali memotivasi kita untuk lebih baik, dan kenangan ini tentu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali ketika kenangan yang manis kita ingat kembali, maka kita akan tersenyum, kita akan bersukacita, bahkan kita merindukan kenangan itu terulang kembali. Tetapi ketika kenangan yang pahit atau kenangan yang buruk ada, sering sekali itu membuat hati kita menangis dan tidak ingin mengulanginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Paulus mempunyai kenangan yang manis bersama dengan jemaat Filipi. Kenangan yang manis
tentu terjadi ketika Paulus bersama-sama dengan mereka. Kenangan yang manis terjadi bukan karena kebersamaan itu saja, tetapi kebersamaan mereka terjadi dikarenakan Injil Kristus. Artinya, kebersamaan itu mendatangkan sukacita tersendiri karena dibangun di dalam Kristus. Maka setiap kebersamaan yang dibangun bersama dengan Kristus akan menghasilkan buah yang baik dan akan menghasilkan kenangan yang baik. Nah, kenangan yang baik itulah yang dirasakan oleh Paulus ketika dia mengingat pertemuan dan kebersamaan dengan orang-orang Filipi. Sehingga apa yang Paulus katakan? Dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Rasa syukur disampaikan oleh Paulus oleh karena kebaikan, oleh karena kemurahan, oleh karena sukacita yang dia dapat dari orang-orang Filipi pada saat itu. Maka Paulus tentu ingin mengulang kenangan itu. Namun tidak bisa diulang. Karena apa? Karena Paulus pada saat itu di dalam penjara. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Paulus berada di dalam penjara oleh karena memberitakan Injil Kristus, tetapi ketika dia mengingat kenangan itu, dia semakin diteguhkan. Dia semakin dikuatkan. Dia semakin bersukacita. Badannya di penjara, tetapi pikiran dan imannya tetap bersukacita karena tidak di penjara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini jelas memberikan sebuah pengajaran yang baik bagi kita. Tentu dari tema kita dalam minggu Advent yang kedua, kita disungguhkan sebuah tema yang menarik yang mengatakan memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Memilih apa yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu firman ini memberikan sesuatu yang cukup menarik bagi kita. Menariknya di mana Paulus yang notabene-nya di penjara, tetapi dia tetap termotivasi untuk mengajar, untuk mendidik, dan untuk mengarahkan jemaat di Filipi supaya mereka senantiasa hidup dalam Kristus. Ada sebuah pengharapan yang tetap disampaikan oleh Paulus, dan pengharapan itu dia tunjukkan lewat doa-doa yang dia sampaikan. Maka firman ini mengatakan juga bagaimana Paulus senantiasa berdoa untuk orang yang dia kasihi. Dia mengucap syukur, dia berdoa, dan dia meneguhkan iman mereka. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bagaimana firman ini mau mengingatkan setiap orang yang percaya? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diingatkan. Karena Allah yang memulai pertemuan antara Paulus dan jemaat Filipi, maka Allah pasti menyertainya. Itu secara logikanya. Karena pertemuan dan kebersamaan mereka terjadi di dalam Kristus, maka Paulus percaya bahwa Kristus juga akan menyertai mereka. Nah, segala sesuatu yang kita mulai bersama dengan Kristus akan menghasilkan buah yang baik. Dan segala sesuatu yang kita mulai di dalam kasih Kristus akan memberikan sebuah jaminan yang pasti kepada kita akan penyertaan Kristus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberimanan kita, bahkan kebersamaan kita di dalam mendengarkan firman Tuhan, karena kita memulai semuanya dalam Kristus.
Walaupun kita secara fisik tidak bertemu. Saya di sini, Bapak Ibu semuanya di tempat yang berbeda, di situasi yang berbeda, dan kondisi yang berbeda. Tetapi kita disatukan di dalam Kristus. Kita disatukan dalam Injil Kristus. Karena kita disatukan di dalam Injil Kristus yang mengajarkan kasih di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka ini mau mengajarkan kepada kita semuanya. Berarti di tempat yang berbeda kita harus tetap bersatu menyampaikan Injil Kristus atau menyampaikan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya di sini di kota Pematang Siantar. Bapak Ibu semuanya di tempat yang berbeda, ada di Jakarta, ada di Kalimantan, ada di Siantar, ada di Toba dan lain sebagainya. Bahkan ada di Papua. Kami percaya dengan keberadaan kita di tempat yang berbeda, sebenarnya Kristus memberikan maksud tersendiri bagi kita. Tidak hanya untuk mencari makan, tetapi yang terpenting adalah keberadaan kita di tempat yang berbeda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau Injil Kristus dengan situasi yang berbeda. Saya menyampaikan Injil Tuhan kepada kita lewat khotbah ini, maka Bapak Ibu semuanya pasti juga mampu melakukannya lewat khotbah dan juga lewat segala perbuatan yang baik. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam firman ini kita mau diingatkan bagaimana orang memilih yang baik menjelang hari Kristus. Yang kedua kita mau diingatkan bagaimana kita untuk memilih yang baik di dalam kehidupan kita. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap orang punya pilihan di dalam kehidupan. Dia berhak menentukan pilihannya apakah dia akan melakukan yang baik atau yang buruk. Tetapi firman ini mau mengajak kita, selaku orang yang percaya kepada Kristus, kita diajak untuk memilih yang baik. Memilih yang baik bukan untuk mendatangkan kebaikan bagiku, tetapi karena aku mendapatkan kebaikan di dalam Kristus. Memilih yang baik ini juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau mengajarkan kita supaya kita mempertontonkan nilai-nilai yang baik di dalam segala kehidupan. Zaman sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh kita lihat penuh ketidakbenaran. Tapi menjelang hari Kristus yang sudah diambang pintu kita mau diikatkan. Sekalipun zaman ini penuh dengan ketidakbenaran, tapi kita tetap menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan. Kenapa? Karena Kristus yang memerintah, Kristus yang mengendalikan, dan Kristus yang menguatkan kita untuk mampu melakukannya. Nah, jangan kita katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak alasan untuk tidak melakukan yang baik. Karena persoalan lah, karena permusuhan lah, dan lain sebagainya. Di dalam situasi yang tidak benar pun, di dalam situasi yang sulit sekalipun, kita pasti mampu melakukan yang baik. Sebagaimana Paulus, dia di penjara. Dia tentu mengalami ketidakbenaran atau penindasan di penjara. Dia bukan seperti zaman sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti para koruptor di penjara. Tetapi mereka hanya katanya aja di penjara, hanya beda tempat, tapi soal konsumsi mereka begitu luar biasa. Kalau Paulus tidak demikian. Tapi walaupun demikian, iman dia tidak kendor dalam Kristus. Dia membuktikan itu dengan memberikan pengertian yang benar kepada setiap orang. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana setiap orang yang percaya mempertahankan kesucian dan kemurnian imannya di dalam Kristus. Untuk mempertahankan sesuatu yang baik bukanlah perkara yang mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk mempertahankan kesucian banyak godaan dan rintangan yang pasti kita hadapi. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti mampu. Maka lewat khotbah di dalam Minggu Advent yang kedua ini, di dalam penyambutan penuh dengan sukacita,
penuh dengan pengharapan yang luar biasa menyambut kedatangan Kristus hadir di dalam diri kita, di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita mau diajak bagaimana kita juga menghadirkan sukacita kepada orang lain. Bagaimana kita menghadirkan berkat bagi orang lain. Bagaimana kita menghadirkan kasih Kristus di dalam segala keperbagaian di setiap kehidupan kita. Maka firman ini menguatkan kita, memastikan sesuatu yang benar bagi kita. Mari kita bersyukur. Mari kita berdoa untuk segala sesuatu orang-orang yang kita kasihi, bahkan yang tidak mengasihi kita sekalipun. Kita percaya kita mampu melakukannya karena Kristus memerintah dan berdiam di dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, yang sudah mengingatkan, yang sudah meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan, sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati.